Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Adi Riyadi Official. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri tempat usaha yang diganggu oleh bangsa jin alias terkena sihir. Ya, sebelumnya saya minta maaf mungkin suaranya agak berisik, agak terdengar suara kendaraan ya, karena memang lokasinya di pinggir jalan. Saya berada di MRG ya, Mahakam Lampion Garden di Kota Samarinda. Baik, mungkin banyak di antara kita yang mengalami keanehan-keanehan di tempat usaha kita, tapi kita tidak tahu atau belum bisa membedakan apakah keanehan yang dialami itu normal, wajar, atau ada unsur jinnya di dalamnya. Maka pada hari ini kita akan membahas ciri-cirinya. Jangan lupa nanti setelah ditonton, teman-teman bantu untuk share video ini. Barangkali ada teman-teman kita yang lain juga membutuhkan informasi ini. Jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe, like-nya juga, dan beri masukan atau pertanyaan kalau ada, boleh teman-teman cantumkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Baik, ciri-ciri tempat usaha yang diganggu oleh sihir, yang pertama adalah mengalami penurunan omset yang sangat signifikan. Jadi kalau awal-awal buka, omset dari usahanya tersebut melonjak tinggi, tapi tanpa sebab yang jelas merosot jauh, menukik ke bawah. Padahal dari segi analisa bisnis tidak ada yang salah, semua sudah dilakukan. Walaupun sebenarnya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi biasanya tempat usaha yang diganggu oleh bangsa jin atau terkena sihir itu berubahnya tidak masuk akal ya, cenderung drastis, cepat sekali begitu. Lalu yang kedua adalah di tempat usahanya itu sering terlihat ketutup. Jadi ada customer ataupun calon customer yang datang melihat tempat usahanya tersebut sering tutup, padahal buka. Nah, seperti banyak yang saya alami dari pasien-pasien saya mengeluhkan, padahal kami sedang duduk di depan toko itu mas, katanya lagi santai-santai, tapi calon pelanggan kami itu bilang bahwa tempat usaha kami tutup. Dan itu tidak sekali dua kali terjadinya, lebih dari itu. Maka ada kemungkinan tempat usahanya sedang diganggu oleh bangsa jin. Lalu yang kedua adalah bahkan tempat usahanya ini tidak ditemukan. Jadi ketika kita janjian mungkin dengan customer, atau customer yang tiba-tiba pengen datang, kita sudah tahu alamatnya, sudah dikasih alamatnya, keliling-keliling, sudah dikasih tahu dekat ini, dekat itu, dekat gedung tinggi, dekat ini, tidak juga ketemu, dan lebih dari satu kali, maka itu berpotensi ada kemungkinan terkena gangguan jin. Apalagi di satu kejadian, di satu momen saya mendapati pasien ini bilang bahwa tempat saya bukan hanya dilihat ketutup, tapi tempat usaha saya ini dilihat tanah kosong, hanya tanah kosong, tidak ada bangunan. Padahal itu ada. Maka pasti kemungkinan besar ya, itu adalah gangguan dari sihir. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah seringnya ditemukan benda-benda aneh di tempat usahanya. Semisal ada paku diikat-ikat, ada taburan kembang di depan pintunya, di depan gerbang atau di depan tempat usahanya, atau ditemukan benda-benda tak lazim. Misalnya ada bangkai tikus ditutup kain, bangkai apa segala macam di situ ya, tidak baik. Dan kalau itu sering, maka bisa jadi sedang ada sihir yang direncanakan atau ditanam di tempat tersebut. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya adalah sering tercium bau-bauan yang tidak terdeteksi sumbernya. Bau-bauan itu lebih cenderung ke wangi sekali, atau bau sekali, atau busuk sekali. Misalnya, apalagi kalau aroma itu tercium di jam-jam tertentu. Misalnya di setiap habis asar atau sebelum maghrib, pasti di sini bau melati, bau menyan, atau bau bangkai, tapi ditelusuri tidak pernah ditemukan. Dan setelah bau-bau itu muncul, memang diiring beberapa keanehan yang lain. Maka bisa jadi tempat tinggal atau tempat usaha kita itu sedang terganggu oleh bangsa jin atau terkena sihir. Lalu ciri-ciri selanjutnya adalah owner atau karyawannya itu sering mendadak sakit. Entah sakitnya tuh bergantian atau sakitnya bersamaan. Jadi sekali lagi, owner dan karyawannya sering sakit tiba-tiba tanpa ada sebab yang jelas.
ataupun sama-sama dengan karyawannya sering sakit barengan sehingga usahanya tidak bisa buka dan tutup, maka itu patut dicurigai bahwa ada sihir yang terkirim ke sana. Lalu yang selanjutnya adalah owner dan karyawan ini sering merasa tidak nyaman ketika berada di tempat usahanya, risih, mudah emosi ya, perasaannya nggak tentu. Tapi ketika berada di rumah tadi, di rumahnya sebelum berangkat itu nyaman-nyaman saja gitu, happy, bahagia, semangat. Ketika sampai di tempat usahanya tidak nyaman perasaannya, mungkin merinding begitu ya. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah owner atau karyawannya ada yang mengalami kesurupan. Jadi dalam beberapa waktu sering terjadi kesurupan di tempat tersebut, maka bisa jadi sedang ada bangsa jin di dalam rumah atau tempat usahanya tersebut. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah sering terlihatnya sosok astral di situ ya. Misalnya sering melihat penampakan di tangga, di dapur, di manapun, di sisi manapun di tempat usahanya tersebut, maka itu sudah pasti tempatnya sedang diganggu oleh bangsa jin. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya adalah calon pelanggan atau calon customer ini sering membatalkan transaksi tanpa sebab yang jelas. Sudah akad, sudah terjadi, sudah deal-dealan, oke begini. Ternyata tiba-tiba maaf, saya cancel, maaf nggak jadi. Padahal ditanya sebabnya pun nggak jelas. Dan itu biasanya terjadi bukan hanya satu kali, lebih dari satu kali terjadi. Dan itu memang dialami oleh beberapa orang. Misalnya di usaha wedding, sudah janji, sudah deal sama calon kliennya, ternyata dibatalin di dekat-dekat waktunya. Beberapa minggu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya dibatalin, sering. Itu klien saya, pasien saya ada yang mengalami seperti itu. Baik, lalu yang selanjutnya adalah tiba-tiba banyak hewan mati di tempat usahanya tersebut, atau hewan hidup tapi hewannya itu seperti tikus, kecoa ya, mungkin kalajengking, cicak. Yang tadinya tidak banyak cicak di situ, tiba-tiba jadi banyak cicaknya. Padahal tempatnya sudah bersih, tikus ya terutama ya, tempatnya sudah dijaga kebersihannya, sudah wangi, kok masih banyak tikus, masih banyak cicak, banyak kecoa. Baik itu kecoa-kecoa yang masih hidup, binatang-binatang yang masih hidup, ataupun binatang-binatang yang sudah ditemukan mati. Maka bisa jadi itu ciri-ciri ada bangsa jin yang sedang berada di rumah atau di tempat usaha kita. Lalu ciri-ciri yang terakhir adalah jika jenis usahanya adalah kuliner, makanan, maka biasanya makanan yang tadi baru saja dimasak tiba-tiba langsung basi atau tidak layak dikonsumsi. Begitu ya. Jadi tiba-tiba basi, baru diangkat dari kompor, baru diangkat dari penggorengan dan lain sebagainya, tiba-tiba langsung basi. Apakah ada yang seperti itu? Jawabannya ada. Karena pasien saya juga beberapa orang mengeluhkan seperti itu. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri tempat usaha yang terkena gangguan sihir. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat, bisa putar ulang video ini, kira-kira ciri-ciri yang mana yang sedang dialami sekarang. Dan nanti insya Allah di video yang lain saya akan membagikan bagaimana cara untuk menetralisir gangguan sihir yang menyerang rumah atau tempat usahanya. Gitu ya teman-teman ya, insya Allah di video selanjutnya. Nah, ini jangan lupa lagi, sekali lagi jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain videonya, di subscribe bagi yang belum, tolong like-nya, dan juga kasih masukan jika ada yang kurang, ada yang salah, atau ada pertanyaan, langsung saja diketik di kolom komentar. Itu saja dari saya. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah pendapat, gagasan, dan sebagainya, saya minta maaf. Kesalahan itu murni dari saya, sedangkan yang benar-benar mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.